Oke guys, kita ada motherboard ASRock AB350M dengan kasus mati total. Jadi kalau saya switch on, nah hidup bentar mati lagi. Kalau saya coba cabut 12 volt, kita nyalakan. Nah, ini bisa on tapi otomatis pasti tidak akan display karena 12 voltnya nggak ada. Oke, kita coba pecahkan. Jadi kasusnya kalau ini nih, kalau pasang 12 volt, ini drop. Kita cek buzzer dulu aja ya. Jadi seolah-olah ini jalur 12 voltnya ngesut. Tapi yang jadi aneh, kalau kita lepas CPU, shotnya hilang. Oke. Ini prosesor dicoba di motherboard lain nyala. Jadi setelah saya telusuri untuk kasus ini, maaf tadi tidak terekam karena favorit tangan, nah itu ngesot semua. Fed ini tiga-tiganya ngesot dan kalau saya ukur ini nyambung ke buat arus 12 volt langsung itu. Nah, usut ini baru tekan sih, saya belum coba ganti. Mudah-mudahan Fednya aja nggak sampai ke regulator prosesor. Baru saya lepas tadi. Kita cek Fed mana aja yang rusak. Soalnya si regulator ini pasti ikut kerja buat suplai tegangan ke sini. Tadi di sini Fednya masih enggak. Ini udah enggak karena Fednya saya lepas ya. Ini aman. Fed ini aman. Fed ini jadi kemungkinan satu Fed ini yang rusak ya. Fed ini kemungkinan jebol nih buat ke prosesor supply 12 volt. Oke, kita cari dulu kanibalan. Oke, saya ada kanibalan dari sama ya ASRock. ASRock Fatality B150 Gaming. Jadi ini chip motherboard ini udah jebol, jadi saya nggak coba untuk servis. Jadi kita jadikan kanibalan saja lah. Ya satu dua jadi satu nggak apa-apa. Yang penting kan limbah longsok atau apa. Ini blowernya udah virgin, jadi proses pengangkatan lelehan timahnya ini ya, dua ini blower gak ada yang benar, ganti ini udah berapa kali ganti nih blowernya, tingkat panasnya nggak terlalu maksimal. Oke guys, jadi ini yang tadi saya ganti masih bagus ini ganti. Kita cek display. Oke, jadi setelah saya ganti ya fed ini ganti nih. Nah sekarang udah nggak ngebuzzer, artinya shotnya udah hilang, di 12 volt pun sudah hilang. Ini nggak ada bip, ini ground, ini harus 12 volt. Oke guys, kita tes. Jangan lupa pasta wajib, kalau sudah dibersihkan gini jangan pakai pasta bawaan yang udah nempel di CPU karena udah mengering. Pasta ini kita bersihin dulu ya. Oke, pasta baru, dan ada hasil punya CPU Razer.
Oke guys, sekarang kita cek nyala ya. Kita cek tanpa pakai RAM dulu ya. Penting pakai 12 volt. Ini bisa on secara normal. Ini mah. Oke, respon on sudah bagus. Kan tadi on, bentar langsung mati. Nah, sekarang respon udah bagus. Tinggal cek pakai RAM. Oke, sekarang cek pakai RAM ya. Apakah display, apakah jom. Posisi sudah on. Kita memorinya bagus atau ganti lagi. Saya kurang paham. Dan sepertinya belum display. Kita cek dulu memori. Kita coba ganti RAM. Ganti RAM, respon onnya lumayan, sudah stabil, nggak langsung mati. Tinggal proses displaynya, ya. Sepertinya masih ada sesuatu nih. Entah dari CPU-nya, apakah dari BIOS. Apa tegangan ininya nggak lewat gitu. Oh, display cuy. Oke, alhamdulillah. Hampir terjebak, ternyata emang agak lama karena baterai CMOS-nya saya lepas ya. Jadi dia reset dulu ini, reset dulu BIOS. Oke, Ryzen 5400 kan lumayan. Oke guys, kita lanjut lagi untuk tahap cek Windows. Oke, kita cek masuk sistem apakah normal, mudah-mudahan normal. Jadi storynya ini motherboard udah lama saya nyervis, bahkan si orangnya pun sudah nggak tahu kemana ini. Saya vonis dulu karena nggak ada penimbalan, nggak dapat ngecek prosesor atau motherboard. Kemarin ada teman yang perlu prosesor buat ngetes motherboard dan dia tes ternyata prosesornya bagus dan akhirnya motherboard yang bermasalah. Nah, karena CPU di rumah sedang ada, kebetulan daripada saya jual yang mending saya pakai aja ya, kan lumayan dapat gratisan motherboard dan prosesor. Oke guys, nah kita lanjut kita setelah penyesalan driver ya. Jadi udah beres ya ini, sudah finish pengerjaan servis motherboard ASRock AB350M dengan prosesor Ryzen 5200, display VGA-nya sudah terinstall, VGA Radeon Vega 11. Nah, cuman saya pengen sekalian update versi BIOS yang terbaru, kan BIOS versi P510 ya. Saya tadi udah download versi berapa ya? 730. Biar kalau ada update sistem dia nggak, wah ini harus di BIOS ini, nggak bisa di sini. Kita copy dulu saja ke ini, kita copyin di C sama di B. Plus di flash disk, soalnya sudah nggak kedetek. Jadi plus sama saya coba copy di 3 storage, C, D sama di flash disk. Soalnya ntar fasenya di sistem aplikasi AC Flash-nya suka nggak kedeteksi storage-nya. Kita restart, kita masuk BIOS dulu. Oke, sudah masuk ke BIOS, kita cari aplikasi AC Flash BIOS. Mana dia nyari sendiri nih filenya nih. Masih belum ketemu. Nah, akhirnya ketemu. AB35 HDV 7.30. Update, oke, update. Update, yes. Ini proses update ya, kita tunggu beberapa menit, mungkin 5 menit lah. Oke, tinggal finishing. Ini lumayan lama nih, 5 menit 10 menit tadi. Ini proses updating BIOS sebutnya agak berisiko. Kalau gagal pertengahan jalan tadi mati lampu, ya udah masalah bisa jadi mati total ataupun file korup. Makanya hati-hati. Cukup yang berani saja yang mau melakukan update versi BIOS. Jadi kelebihannya kalau update BIOS itu perform CPU bisa lebih maksimal. Update untuk seri-seri prosesor Ryzen yang terbaru. Biasanya kalau ada update seri prosesor, kalau versi BIOS yang belum di-update, dia biasanya nggak mau display. Jadi harus di-upgrade dulu BIOSnya baru ntar bisa kompatibel versi BIOSnya. Jadi udah sempat display, nah sekarang udah display lagi ya. Oh, buat ke flash disk. Oke, alhamdulillah proses update BIOS beres. Cuman settingan BIOSnya harus dirubah, si CSM-nya harus dimatiin. Lagi sibutnya. Lagi sibut mana ya? CSM. Dia only. Cuman si boot menunya nggak keluar. Kita harus diulang atau versi settingan BIOS.
Oke, ternyata bootnya CSR-nya harus disable. Jadi ini SSD kemarin saya coba install di Asus TUF. Mungkin settingan dari bawaan si Asusnya dia harus UEFI only. CSR-nya harus dimatikan. Oke, udah beres. Jadi ini versi BIOS udah yang terbaru ya. P730 udah paling update, jadi mau di-update ke Ryzen yang seri terbaru. Insya Allah udah kompatibel ini baru. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berfaedah. Wassalam.